Dengarkan sekarang dan temukanlah potensi tak terbatas di Ukor Media Podcast. Mari jadikan organisasi olahraga bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan menuju capaian tak terbatas. Halo Kormania yang luar biasa. Jangan lupa support kami dengan cara follow podcast ini, berikan rating 5 dan bantu support mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Jika kalian ingin support lebih jauh, kami dari tim Ukor Media Podcast sangat antusias untuk mengundang Anda bergabung dengan kami dalam perjalanan podcast ini. Sebagai mitra, Anda akan mendapatkan akses eksklusif untuk mencapai audiens di ruang lingkup UKM Olahraga UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jangan ragu untuk menghubungi kami di Instagram Ukor Media atau Humas Ukor untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat bekerja sama bersama-sama lewat Ukor Media Podcast. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami sangat menantikan kerjasama Anda di Ukor Media Podcast. Mas Atta pernah mengeluarkan statement yang benar-benar aku anut nih. Apa nih? Aku nggak pernah denger nih anjing. Ini aku kalau boleh jujur ya, so far sekarang ya, aku itu nggak mau jadi sanatnya orang-orang. Apa yang tuh lakuin, apa yang ku omongin itu takutnya ya disalahartikan. Bumerang ke Ukor dan lain-lain. Sebenarnya itu ya pembelaan. Pokoknya gini, dahulu seorang Atta pernah bilang bahwasannya membantu Ukor tidak harus jadi ketua umum. Kamu bisa jadi apapun demi Ukor. Set. Udah gitu. Iya, nggak harus jadi ketua umum buat bantu Ukor. Benar. Nah, ada titik di mana Ya, aku itu hampir lah punya potensi buat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Benar. Kebetulan pas itu jabatannya tuh di jajaran ketua, terus aku bilang, aku ingat kata-kata seorang Atta adalah tidak harus jadi ketua umum, tidak harus jajaran ketua, tidak harus ketua 1, ketua 2. Benar. Bisa jadi apapun untuk menjadi Ukor. Dan itu aku memutuskan untuk menjadi anggota aktif biasa yang membantu Ukor. Gimana ini Mas? Menurut tambahan pertanggungjawaban atas statement. Nah, sebenarnya ini loh yang aku bilang kenapa kok sekarang aku nggak mau dijadikan referensi lebih besar ya sama anak-anak Ukor. Karena satu, statementku itu sebenarnya berlaku untuk aku sendiri. Tapi kalau mau dicontoh pun nggak ada masalah. Tapi balik lagi, lihat kepengurusannya dulu. Balik lagi lihat kepengurusannya dulu. Kalau dirasa kepengurusannya itu nggak perlu ada aku di jajaran untuk yang penting, nggak perlu aku naik. Ya. Tapi kalau misalnya value-nya aku sendiri, itu sebenarnya aku mangkel sama Faisal. Karena menurutku pribadi ya. Iya, nggak apa-apa. Sudut pandang orang lain terserah ya. Value-nya itu baik. Satu, terus kritis oke, cocok lah untuk dijadikan yang pemegang tanggung jawab jabatan. Terus tapi anaknya nggak mau, malah ikut organisasi lain, dan itu aku mangkel dan aku nanyain, aku nggak mau menjelekkan ya, cuman ya kapok lah hitungannya, kapok. Kenapa aku nggak mau? Sebenarnya kalau misalnya ada pun, wah baik, aku nggak bisa ngomong baik ya, tapi kayaknya dari track record dan capability personalnya itu oke lah ya. Aku gak menjunjung ya, jangan besar kepala anjing. Wes gede, kepala udah gede. Dijunjung seorang Atta. Tapi kalau kalimatnya memang untuk kamu nggak bicara Ukor, tapi lebih general. Kamu nggak harus jadi seseorang untuk bisa ngelakuin perubahan. Jadi kamu bisa jadi apapun, yang penting kamu bisa memberikan dampak untuk khalayak. Itu gak ada masalah. Nah, apa yang dianut Faisal itu sebenarnya bumerang juga lah itu. Aku boleh jadi tanggung jawab kan untuk apa yang sudah aku omongin lah. Soalnya kan jadi berat banget lah amanah untuk di hal itu. Harusnya anak ini bisa, tapi kok milih yang lain, anjing lah aku mikir, asu. Nah itulah demokrasi di Ukor tuh tetap dijunjung. Walaupun masalah. aku menjabat di organisasi lain, tapi Ukor tuh tetap menerima aku ada masalah di situ. Dan itu yang aku bilang, untuk ngawali suatu hal itu kamu nggak harus jadi pemimpin lah. Tapi kalau misalnya pun kamu bisa jadi pemimpin dan membawa perubahan, kenapa nggak diambil? Itu nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah.
Mas Atta ada benernya juga. Soalnya kenapa mungkin aku bisa narik garis merahnya kenapa Atta bisa ngomong kayak gitu, soalnya di zamannya Mas Atta mungkin di situ tuh bener-bener orang-orangnya tuh di setiap lini tuh oke, oh ini mimpin ini mimpin ini. Ya. Emang kalau misalnya coba orang-orang yang seperti itu kurang, mungkin Mas Atta bisa dia diantar jadian ketua. Bisa. Ya kan? Benar. Di periode saat itu, kabinet saat itu tuh bagus buat mimpin. Maksudnya punya emang oke semua. Jiwa leadernya ada semua, dan capability secara kapasitas pola pikir pun sudah keisi semua. Isi Kenapa semua. aku harus memaksakan aku harus jadi ketua? Kalau misal pun aku nggak harus jadi ketua, tetap aku bisa Iya. memperbaiki di lini hal yang masih jelek. Contohnya Litbang, tahunku pertama itu kan memang nggak ada kapasitas untuk megang anak-anak atlet kan. Litbang Iya. dulu itu memang masih berantakan, nggak pernah ada ranah Litbang apa anak-anak rekomendasi ataupun anak-anak atlet itu beasiswa dan sebagainya itu diurus apa, nggak ada yang megang. Lempar-lemparan dulu pernah ke ketua 2 ataupun ke RT-an kalau nggak salah, akhirnya dilempar ke Litbang. Seingetku ya, kalau salah koreksi. Terus akhirnya di tahunku aku pure fokus megang Litbang, yang orientasi Litbang itu ya megang anak-anak beasiswa. Karena kenapa aku megang anak-anak beasiswa, karena dulu aku pernah jadi por beasiswanya Surabaya. Oh, untuk iya. wilayah untuk yang Surabaya. Gen Genmas. generasi emas. Generasi Mas Surabaya untuk yang wilayah UIN tok ya. Karena aku udah pengalaman itu, aku ngambil dan mau ngeberesin di anak-anak rekomendasi beasiswa kayak IPK dan sebagainya. Dan aku paham lah, dan aku kenal sama birokrasinya, dan sering tektokan sampai bosok, sampai nggak mau kon maneta Iya. sampai keluar kalimat itu dari birokrasi. Dan menurutku itu sebagai alah Bu, jangan aja ngomong kayak ngono lah Bu, kene lho sering ketemu nggo ke depannya. Nah kayak gitu-gitu, kayak kedekatan yang deket banget lah aku sama birokrasi di zaman dulu tuh. Jadi kalimat yang tak ucapin itu nggak harus jadi ketua umum atau orang penting untuk ikut melakukan perubahan, itu nggak harus. Karena itu pas di tahunku aku mikir kayak gitu. Iya, Nggak harus sih. Statement itu keluar di tahun yang tepat. Betul. Dan tiba-tiba ada beberapa oknum menyalahgunakan statement itu sebagai tameng. Iya, akhirnya si ini tuh bawa aja nama Iya. Atta biar dia gitu. Dan aku sekarang sebenarnya tak manggil sama anak-anak karena semua itu lu cariin Mas Atta gak popo anjing Iya, anak-anak ini. tapi nggak masalah, aku sekarang udah kayak nurunin bahwasannya enggak, ambil manfaat sebanyak mungkin di UKOR. Bener, Dan kalau itu bener. ketika jabatan kalian jauh lebih tinggi, manfaat yang bisa kalian ambil. Apakah aku menyesal dengan keputusan? Mungkin nggak bisa disesalin, soalnya di dua organisasi berbeda aku dapat. Tapi boleh ditarik mundur ke belakang, kayaknya bakal aku ambil deh. Soalnya aku ngeliat, aku tahu nih masa depannya kayak gini nih, bukan di tanganku. Wah kayak gini, anjir harusnya aku nih, kalau misalnya aku nih masa kayak gini doang. Maksudnya kacau gitu. Bukannya aku nyombongin diri, kayaknya entah Mungkin ya. bisa lebih better, Iya. bisa lebih enggak. Iya, tapi dengan itu aku mungkin ini utang budi yang aku bilang sebelum rekaman, Mas. Jadi Oke, siap. wah ini sih yang aku harus perbaikin, entah gimana pun caranya, mungkin lewat podcast ini. Tapi aku rasa aku punya tanggung jawab buat bangun UKOR dari apapun. Mungkin podcast ini kan bisa kalian denger di mana, dan oke lah anak-anak yang UKOR dengerin itu bisa lebih improve atau growth dengan obrolan kita berdua. Bener. Nah, oke. Terakhir nih buat Atta. Oke, siap. Satu kalimat statement aja. Statement. Kan statement yang tadi adalah statement Mas Atta 2018, 2019, 2020 lah. Sampai sekarang. Ya oke. Kalau aku sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Keluarin satu statement lagi buat anak-anak UKOR di generasi selanjutnya. Statementku untuk yang sekarang ya, karena kurang lebih aku masih ikut mantau, itu lebih ke gini. Kita nggak butuh uang kalian, tapi kita butuh waktu kalian untuk mau belajar. Statementku yang kedua untuk sekarang itu, nggak butuh uang kalian, UKOR nggak butuh banget uang kalian, sama sekali nggak butuh. Yang kita butuh cuman waktu kalian mau belajar di UKOR. Oke. Karena UKOR menyediakan wadah yang sekelas UKM dan di organisasi, apalagi sekelas UIN ya, bukan kalau mau disandingin sama sama UNER sama ITS jauh banget. Oh iya. Tapi untuk sekelas UIN di Surabaya Universitas Islam, kayaknya UKOR sudah memberikan wadah yang lebih dari cukup. Sangat, iya. Cukup banget untuk kalian mau belajar, cukup banget untuk kalian mau nambah value
cukup banget untuk kalian mau karakter kalian harusnya dibawa kayak gimana, harus dibentuk kayak apa, kayak gitu. Tuh buat adik-adik bisa didengar ya. Mungkin itu closing statement dari siapa nama panjangnya Mas? Kalau nama panjang banget. Coba Oke. terakhir ini gak serius. Ini cerita dulu ya. Dulu itu aku kenapa kok bisa dipanggil Atta? Itu karena satu, dulu di Klat pernah zamanku di Klat, Atta Halilintar yang bener-bener Atta Halilintar. Yang kalian kenal Atta Halilintar itu sama Aurel, itu masih baru up-upnya. Masih 3 juta apa ya? Dan itu pas di Klat aku itu katanya mirip Atta pas pakai headband. Dulu. Iya mirip. Katanya. Sekarang mirip. Enggak bohong. Tanya nanti pasangan sampean kalau udah sampai rumah. Iya dah. Nanti tak telepon lah anaknya. Iya, telepon anaknya. Nanti tak tanya. Iya dah. Nah, terus dari hal itu pas sudah gara-gara hal itu, pas Mustang aku dipanggil Atta Halilintar sama namanya Suco. Gara-gara itu bangsat iku Suco. Astagfirullahaladzim enggak. Mas Suco. Pak Suco. Bapak Suco. Suco ini bahaya betul. Gara-gara Mas Suco ini aku jadi terkenal Atta sampai sekarang. Dan menurutku bagus banget lah buat Mas Suco. Bisa memperkenalkan aku dan membranding aku lah. Dampaknya mungkin kecil tapi sampai sekarang aku dikenalnya ya Atta. Gara-gara Mas Suco. Nama asli siapa Nama asli? Balik lagi ya, balik lagi. Nama asliku Anugrah Trijaya Putra Wardana. Nama lapangannya? Nama lapangan Sutil. Passwordnya Suka Mendil. Oke. Nah, itu bahaya, jangan dipraktekkan. Bahaya Jen. Oke teman-teman, sekian itu saja dari Mas Atta. Mungkin ada banyak yang bisa kita ambil, tapi jangan lupa tetap dengarkan Ukor Media Podcast, karena Ukor Media Podcast akan selalu hadir dengan episode-episode yang menarik dan menghibur untuk kalian semua.